Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Dan Yesus, Yesus, Yesusku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus, 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 ku berseru. Dan Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Dan pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Pengabdian dan pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana saudara kabarnya? Saya berharap saudara-saudara tetap sehat, tetap kuat, dan tetap semangat dalam menjalani hari-hari saudara. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Wahyu pasal 3. Saat ini kita akan membahas tentang surat kepada jemaat di Philadelphia. Ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Saudara perhatikan di ayat ini bahwa Yesus memperkenalkan dirinya bahwa ini adalah firman dari yang kudus. Namanya adalah yang kudus, ya. Yang benar. Sudah kudus, benar lagi. Pada waktu Tuhan Yesus turun dari perahu di Gadara, orang yang kerasukan setan atau setan yang ada di dalam diri orang Gadara ini, dia mengenalinya, engkau adalah yang kudus dari Allah. Yesus adalah yang kudus. Tidak ada satupun manusia yang kudus. Semua manusia berdosa di hadapan Tuhan. Tapi Yesus, dia lahir, dia menjelma, dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia bukan manusia yang disembah sebagai Allah, bukan. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Saudara, apakah Allah Maha Kuasa? Iya. Kalau Allah ingin menjadi manusia, apakah saudara keberatan? Tentu tidak. Terserah Allah. Karena dia Allah yang Maha Kuasa. Dia bisa menjadikan dirinya seperti apa yang dia inginkan. Tanpa perlu permisi kepada saudara. Tanpa perlu masuk dalam logika saudara. Kalau Allah ingin menjadi manusia, boleh enggak? Ya boleh saja. Tidak perlu minta izin kepada saudara. Dia ingin menjadi manusia, monggo silakan. Karena dia punya kuasa, punya kemampuan. Ada orang meragukan dan berkata, kok Yesus disembah sebagai Allah? Dia kan manusia. Yesus bukan manusia yang disembah sebagai Allah, tapi dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi jangan dibalik. Saudara paham? Mengerti?
Caranya Allah menjelma menjadi manusia, masuk dalam rahim Ibu Maria, it's okay. Karena dia punya 1000 macam caranya dan terserah Tuhan. Karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa, dia berdaulat. Menariknya waktu Yesus masuk, waktu Allah menjelma menjadi manusia dalam diri bayi Yesus, Yesus tidak berdosa. Karena dia adalah yang kudus dari Allah. Kemudian dikatakan yang benar. Dia adalah pribadi yang benar. Di dalam dirinya tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Pilatus mencoba mengorek-ngorek, mencari tahu tentang kesalahan Tuhan Yesus. Kenapa dia sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi dan ingin disalibkan. Tidak menemukan kesalahan. Semua musuh-musuh Tuhan Yesus mencari kesalahan Tuhan Yesus, salah ngomongkah, atau mungkin melakukan asusila, melakukan satu tindakan yang berdosa. Mereka tidak menemukan. Jadi ada orang mencoba mencari kesalahannya zaman sekarang. Ya terlambat. Orang yang hidup pada waktu zaman Tuhan Yesus saja, musuhnya Tuhan Yesus, mencari-cari kesalahan, tidak menemukan. Masakan kita atau orang yang hidup 2000 tahun kemudian mencoba mencari kesalahannya melalui apa yang tertulis dalam kitab suci. Dikatakan tidak menemukan kesalahan sama sekali. Dia adalah yang kudus, yang benar. Dan terus kemudian dikatakan yang memegang kunci Daud. Loh, kok ada istilah kunci Daud? Apa maksudnya kunci Daud? Apakah Daud memegang kunci? Dan terus kemudian apakah Daud mempunyai kunci gitu, membuat kunci dan Yesus memegang kunci Daud? Daud adalah berbicara tentang tahta dari kerajaan. Jadi Yesus adalah memegang kunci Daud. Dia adalah penerus daripada tahta keturunan Raja Daud. Dia adalah raja yang akan memerintah selama-lamanya. Tapi yang akan kita bahas adalah kalimat berikutnya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Wah, ini luar biasa sekali. Kalau Tuhan Yesus buka, itu nggak ada satupun yang dapat menutup. Siapapun juga, mau kaisar yang paling berkuasa saat ini, mau pemerintah saat ini yang berkuasa, negara adidaya, negara superpower, mereka tidak bisa menutupnya kalau Tuhan sudah membukanya. Kalau Tuhan sudah tutup, tidak ada satupun yang dapat membukanya. Sudah ditutup, mau coba dibuka, tidak ada satupun yang dapat membukanya. Apa yang saat ini Tuhan ingin bicara kepada kita sekalian? Ini adalah berbicara tentang Allah memegang kendali. Kalau Allah buka, ada manusia mencoba menutupnya? Tidak bisa. Kalau Allah sudah tutup, manusia mencoba membukanya? Tidak bisa juga. Allah memegang kendali. Allah memegang kontrol terhadap segala sesuatunya. Kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak ada satupun juga yang dapat menutupnya. Ada lagu lama sekali pada waktu saya sekolah minggu. Judulnya, Ku Tahu Tuhan Sudah Buka Jalan. Saudara mungkin ada yang mengingat lagu ini? Kita nostalgia sebentar. Kita dengarkan lagu ini. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Lagu yang baru saja saudara dengar, itu menceritakan tentang aku tahu Tuhan pasti buka jalan atau sudah buka jalan versi lainnya. Jadi kalau Tuhan sudah buka jalan, saya percaya tidak ada satupun manusia yang dapat menutupnya.
Kalau Tuhan sudah membuka jalan untuk saudara ada di Singapura, ya jalan sudah terbuka. Monggo, jalani itu. Kalau Tuhan masih menutup pintu, katakanlah saudara mau pergi kemana, katakanlah saudara mau migrate ke Amerika atau mau pergi kemana, dan pintunya masih tertutup, jangan paksa untuk dibuka. Nanti salah jalan, saudara nanti melangkah sendirian. Kalau Tuhan sudah buka jalan, jalani. Tuhan sudah membuka jalan untuk saudara bekerja di Singapura, jalani. Tuhan sudah membuka jalan untuk saudara mendapatkan PR, jalani. Tuhan membuka jalan untuk saudara membuka usaha, katakanlah saudara yang tinggal di Indonesia, jalani. Tuhan sudah buka jalan. Mungkin saudara membuka usaha ayam penyet, membuka warung, membuka toko di Indonesia, dan Tuhan sudah buka jalan tersebut. Itu tidak ada satupun yang dapat bisa menutupnya, kecuali Tuhan sendiri. Karena itu setiap pergumulan, setiap permasalahan yang ada, kembali lagi kepada Tuhan. Kalau ada masalah dengan usaha saudara yang sudah yakini bahwa Tuhan sudah buka jalan, sudah balik lagi kepada Tuhan. Tuhan tolong saya dalam situasi seperti ini. Manusia berusaha untuk menutupnya, tidak bisa kalau Tuhan sudah buka jalan, kecuali Tuhan yang menutupnya. COVID-19 sepertinya membuat gereja tutup, tapi kenyataannya tidak. Karena firman Tuhan berkata, kalau aku sudah membuka, tidak ada satupun juga yang menutupnya. Gereja Tuhan sudah dibuka, dan sampai sekarang gereja masih eksis. COVID-19 selama 2 tahun berusaha untuk menutup, menghalangi dengan berbagai macam ketakutan, kekhawatiran. Jangan pergi ke gereja, nanti kamu terkontaminasi, nanti kamu terkena COVID-19 di dalam perjalanan, selama kamu di gereja, selama kamu interaksi, dan selanjutnya. Sehingga membuat beberapa jemaat menjaga dirinya, mengisolasi dirinya untuk tidak beribadah ke gereja. Tetapi gereja punya cara lain. Ada live streaming, ada Bible study melalui Zoom, melalui live streaming, melalui internet, Facebook, melalui sosial media. Dan ternyata akibat COVID-19 tidak menghentikan kegiatan ibadah, tidak dapat menghentikan kegiatan dari anak-anak Tuhan mencari Tuhan. Banyak sekali bertebaran di dalam YouTube, di dalam sosial media, kesaksian firman Tuhan diberitakan, dan belum pernah ada zaman seperti ini. Beberapa tahun yang lalu sebelum COVID-19, hanya channel-channel tertentu saja, mungkin bisa dihitung dengan jari saja khotbah-khotbah yang dimasukkan di YouTube, khotbah-khotbah yang ada di dalam Facebook. Tapi zaman sekarang, sejak adanya COVID, banjir, penuh sekali, limpah sekali. Jadi dengan kata lain seperti 7 tahun kelimpahan di Mesir pada zamannya Yusuf, itu seperti itulah gandum firman Tuhan banyak sekali saudara bisa ketemukan di mana-mana. Tapi ingat, akan ada 7 tahun kelaparan. Hati-hati, 7 tahun kelaparan suatu saat tidak ada sama sekali. Karena itu kita harus siap-siap. Selagi ada gandum firman Tuhan yang limpah, ambil, taruh di store saudara, taruh di gudang saudara, taruh di dalam kehidupan saudara. Bertumbuh di dalamnya. Manfaatkan, pergunakan waktu yang ada dengan sungguh-sungguh untuk bertumbuh dalam kerohanian saudara. Apabila Dia membuka, maka tidak ada yang dapat menutupnya. Kalau saudara punya pergumulan dalam hidupmu, berdoa, minta Tuhan buka jalan. Dan kalau Tuhan sudah buka jalan, firman Tuhan berkata, tidak ada yang dapat menutupnya. Jangan pernah give up. Jangan pernah menyerah atas masalah kehidupan saudara. Hidup ini tidak mudah. Ada banyak pergumulan, ada banyak perjuangan, ada hal-hal yang perlu saudara lakukan untuk dapat bertahan hidup, untuk dapat mengatasi pergumulan hidup saudara. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan sudah membuka jalan untuk saya ada di sini.
Katakanlah saudara sedang merantau satu kota, atau saya yang ada di Singapura, pasti Tuhan akan tolong. Tidak mungkin Tuhan akan membiarkan saya terlunta-lunta. Tidak mungkin Tuhan akan membiarkan saya seperti ini dalam keadaan kondisi seperti ini. Pasti Tuhan ada caranya. Pasti Tuhan akan tolong saya. Jangan mudah menyerah. Jangan putus asa. Pada waktu Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera, ada pintu yang besar sekali yang Nuh buat, pintu bahtera. Nuh tidak kepikiran mungkin bagaimana cara membuka dan menutupnya. Jadi pintunya besar sekali untuk binatang masuk. Katakanlah binatang yang masuk yang paling besar mungkin gajah. Mungkin Nuh memilih gajah anaknya bisa, ya, atau induknya bisa. Katakanlah mungkin induknya. Berarti pintunya itu harus sebesar apa, saudara? Dan masuknya supaya cepat, ya nggak mungkin pintunya sebesar cuma 1 meter kali 2 meter. Ya, pintunya paling nggak mungkin harus lebih lebar. Mungkin seperti pintu mall yang lebih luas, mungkin 3 meter kali 3 meter bisa saja. Kita nggak tahu jerapah tingginya berapa. Kalau masuk pintu, ya masa jerapah harus nunduk gitu. Katakanlah pintunya 3 meter kali 3 meter. Zamannya Nuh. Siapa yang akan menutupnya? Bagaimana caranya Nuh menutup, membukanya? Nggak tahu. Nuh hanya membuat pintu dan semua binatang masuk. Setelah binatang itu masuk, dikatakan lalu Tuhan menutup pintunya. Tuhan menutup pintu itu. Apa artinya? Pintu bahtera keselamatan sudah ditutup. Banjir datang, hujan lebat datang. Orang-orang yang diberitakan oleh Nuh pesan dari Tuhan bahwa banjir akan segera datang, cepat masuk ke perahu sebelum banjir datang. Mereka mencemooh Nuh, mereka mengatakan Nuh gila, mereka tidak percaya atas perkataan Nuh, mereka memperolok Nuh, dan mereka hidup semaunya. Tetapi pada waktu hujan lebat dan pintu bahtera sudah tertutup, dan pelan-pelan air mulai tergenang, genangan air di sana sini mulai naik, mulai mungkin 0,5 meter, semata kaki, selutut, ya, istilah orang Indonesia kan, sepaha, sepinggang, sedada, seleher gitu kan. Nah mulai panik mereka mungkin naik ke tempat yang lebih tinggi, mereka naik ke bangku, naik lagi airnya, terus mereka naik ke atap genteng, ya. Naik lagi airnya. Mereka mencoba, mungkin yang bisa berenang, mencoba berenang, mengetuk-ngetuk mungkin perahunya Nuh. Apakah Nuh bisa membukakan? Tidak bisa. Nuh tidak bisa membuka pintu yang sudah ditutup oleh Tuhan. Nuh mungkin hanya menyaksikan dari jendela saja. Mungkin ada sanak family-nya, keluarganya, teman terdekatnya, teman sepermainannya yang berteriak-teriak, Nuh buka pintu, buka pintu. Nuh mungkin ingin membuka pintu. Dia mungkin hanya menyaksikan dari jendela saja. Tapi dia tidak bisa. Kenapa? Pintunya sudah ditutup oleh Yang Maha Kuasa. Manusia berusaha mencoba menggedor-gedor pintu, tidak bisa. Pintu sudah tertutup. Manusia berusaha membukanya, tidak bisa. Allah sudah menutupnya. Selagi ada jalan terbuka, selagi Tuhan sudah buka jalan, masuk di dalamnya, suatu saat pintu akan tertutup. Tidak ada kesempatan lagi. Pintu keselamatan masih terbuka saat ini. Selagi pintu itu masih terbuka, ayo masuk dalam pintu keselamatan tersebut. Sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ibadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena suatu saat pintu itu ditutup, saudara cari, tidak ada lagi. Selagi pintu keselamatan masih terbuka, ayo kita cari jiwa. Bawa jiwa, karena pintu keselamatan masih ada. Dan pintu itu tidak selamanya terbuka di sana. Saudara cari jiwa, orang-orang yang saudara kasihi, yang belum percaya kepada Yesus, bawa mereka masuk ke dalam bahtera keselamatan. Karena suatu saat pintu akan tertutup. Kalau pintu itu tertutup, tidak ada satupun yang dapat membukanya. Selagi ada kesempatan, kita datang pada Tuhan. Kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan menjaga kita.
Saudara punya pergumulan berat saat ini, minta Tuhan buka jalan. Minta Tuhan membukakan pintu bagi saudara. Pada saat jalan itu sudah terbuka, yakinkan saudara ada di dalamnya. Manusia berusaha untuk menarik saudara, memaksa saudara untuk keluar atau menutup pintu saudara. Tapi tidak bisa. Kenapa? Karena Tuhan sudah membuka jalan. Berusaha mencegal saudara, berusaha untuk menghalangi saudara, berusaha memfitnah saudara, untuk saudara jatuh terpuruk. Tetapi tidak bisa. Kenapa? Ada Tuhan yang menjadi backup saudara. Ada Tuhan yang menjadi backing saudara untuk saudara tetap eksis. Segala sesuatu ada dalam kendalinya Tuhan. Itu disebutnya Dia adalah yang Maha Kuasa. Karena itu percayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena Dia Maha Kuasa. Dia pengendali daripada alam semesta ini. Kita aman di dalam Tuhan. Kita datang saja berserah sama Tuhan. Tuhan, aku berserah kepadamu. Dia pemegang kendali kehidupan. Dia pemegang alam semesta ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai bertemu kembali. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, Kau pemegang kehidupan kami. Kau pengendali alam semesta ini. Segala sesuatu ada dalam kendali-Mu Tuhan. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Anak yang Maha Kuasa. Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas. Dan Engkau mau share kekuasaan-Mu itu kepada Adam, kepada manusia Tuhan. Untuk kami dapat menaklukkan bumi. Untuk kami berkuasa atas alam ciptaan Tuhan. Terima kasih buat privilege dan terima kasih buat otoritas yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi manusia yang memiliki otoritas ilahi. Tuhan, ampuni kami kalau kami seringkali tidak melihat adanya pintu yang terbuka yang Tuhan sediakan di dalam hidup kami. Banyak kali kesempatan hilang begitu saja. Yang seharusnya kami masuk di dalamnya. Yang seharusnya jalan terbuka itu Tuhan sudah sediakan buat kami. Tetapi kelalaian kami, kebodohan kami membuat itu berlalu begitu saja. Ajari kami Tuhan untuk kami dapat cepat tanggap bahwa ini adalah jalan yang Tuhan bukakan untuk kami. Bahwa ini adalah tempat atau sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk kami berjalan dalam rencana Tuhan. Berkati aktivitas umat-Mu Tuhan sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan untuk hari-hari selanjutnya kami tahu Tuhan hidup kami aman di dalam Engkau. Tidak ada satupun Tuhan yang dapat menghalangi pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas.